Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah, salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa, sahabat mengenal Islam yang semoga Allah merahmati kita semua dimanapun berada. Seperti pertanyaan atau komentar dari sahabat-sahabat di video saya beberapa waktu yang lalu, yang menyatakan bahwa Salafi Wahabi itu adalah teroris, Salafi Wahabi itu adalah suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, bahkan tidak bermazhab. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk menyaksikan video bahwa Salafi Wahabi itu teroris berikut ini. Gak boleh orang memukul orang lain, gak boleh. Menumpahkan darah gak boleh. Betul-betul Islam mengajarkan agama yang betul-betul adil dan sayang, rahmat bagi sekalian alam. Maka Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Nggak ada dalam Islam menumpahkan darah orang lain, nggak boleh. Dalam Islam nggak ada istilah terorisme. Itu kan terorisme dibikin sama orang-orang kafir, orang-orang barat yang dituduhkan kepada Islam. Islam nggak ada yang seperti itu. Islam nggak pernah mengajarkan mengganggu orang lain, ngebom, ngerusak. Nggak ada dalam Islam. Itu bukan Islam, nggak pernah mengajarkan yang demikian. Itu bukan ajaran Islam itu. Hatta kepada orang kafir yang punya perjanjian dengan negara Islam, nggak boleh kita bunuh. Bahkan orang Muslim yang membunuh orang kafir itu nggak akan mencium aroma sorga, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang punya perjanjian dengan pemerintah Islam, dia nggak akan mencium aroma sorga. Kalau kepada orang kafir nggak boleh membunuh, apalagi kepada orang Islam nggak boleh. Ini kezaliman. Video berikut ini Salafi Wahabi yang suka dan hobi mengkafir-kafirkan. Silakan disaksikan. Di sini jelas Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan ada orang pergi ke kuburan Ahmad Badawi, dia minta-minta kepada berhalanya Ahmad Badawi, dia pergi ke Abdul Qadir, kuburannya Abdul Qadir, minta-minta kepada berhalanya Abdul Qadir, kami tidak kafirkan karena mereka bodoh. Ini menunjukkan tidak semua orang terjerumus dalam kekafiran dikafirkan, paham? Tapi tugas kita menjelaskan ini syirik, ini kufur, ini syirik, ini kufur, harus kita jelaskan sebagaimana penjelasan para nabi. Tapi kalau ada orang terjerumus tidak otomatis menjadi kafir atau musyrik. Ya. Jadi inilah yang kedustaan yang disebar-sebar, namanya orang-orang salafi suka mengkafir-kafirkan. Saya bilang coba siapa di antara ustaz-ustaz yang suka mengkafir-kafirkan? Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini syirik, itu tugas kita. Tapi kita enggak pernah kafir-kafirkan orang. Antum pernah dengar ada ustaz suka kafir-kafirkan orang? Sekarang mereka bilang itu orang-orang Wahabi suka mengkafir-kafirkan orang. Kita dikafirkan sama mereka. Justru saya baca sekarang kita yang dikafir-kafirkan sama mereka. Iya. Itu katanya Mujassimah, itu kufur. Malah kita dikafir-kafirkan sebagian mereka. Orang Wahabi itu mengkafir-kafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Ini dusta. Sekarang orang berhaji 1 juta lebih, 2 juta orang, semuanya aman. Ya, tidak ada yang ketakutan dikejar sama Wahabi di sana ya. Enggak ada. Kalau tenang, mau apa tenang, enggak ada, malah enggak ada yang ganggu. Jadi dusta. Jadi orang ingin menghalangi manusia dari dakwah sunnah, maka mereka bikin kedustaan. Malah kita kafir-kafirkan orang. Kata Syekh Abdul Wahab, yuriduna bihi tanfiran nas an dinillahi wa rasuli. Mereka ingin menjauhkan orang-orang dari jalan Allah dan agama Allah dan Rasulnya. Berikutnya di video ini Salafi Wahabi yang suka membid'ah-bid'ahkan. Mari kita saksikan sampai selesai, saudara. Ustaz, mau tanya nih tentang ustaz yang sering mengatakan bid'ah. Kamu sesat. Kamu masuk neraka. Kayaknya nggak ada jamaah. Masa ada jamaah?
Kamu masuk neraka. Na'udzubillah, nggak boleh jamaah. Sedangkan tak seorang pun tahu dia masuk neraka dan surga kecuali Nabi SAW dan para sahabat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Bagaimana tanggapan kita kepada yang seperti ini? Yang ini nggak benar. Rasul SAW mengatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Naam, itu sabda Nabi SAW. Semua bid'ah sesat dan semua kesesatan itu di dalam api neraka. Benar sabda itu. Tapi menentukan fulan masuk neraka nggak boleh. Siapa yang menjamin? Bisa jadi dia masuk surga lebih dulu sebelum antum. Maka hati-hati. Ketika orang melakukan sebuah kesalahan, ditegur kesalahannya, dibenarkan dia, dikatakan yang kau lakukan nggak benar, tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW, dan ini menyimpang dan bahaya, diancam. Seperti sabda Nabi SAW tentang berpecah belahnya umat ini menjadi 73 golongan. Apa kata Nabi SAW? Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahid. Kecuali satu. Artinya menentukan 72 masuk neraka itu Nabi yang menyebutkan. Tapi yang menentukan fulan termasuk yang masuk neraka, nggak bisa kita jamaah. Dari mana kita tahu tersebut? Maka sampaikan yang dilakukan salah, menyimpang dan diancam masuk neraka. Seorang pembunuh diancam masuk neraka. Seorang pezina diancam masuk neraka. Alhamdulillah. Seorang pezina diancam masuk neraka. Mungkinkah pezina masuk surga lebih dulu daripada antum? Mungkin. Tahu pelacur yang ngasih minum seekor anjing, mungkinkah masuk surga dia? Mungkin masuk surga. Bahkan Nabi SAW mengatakan masuk surga dia. Maka hati-hati. Vonis nih. Antum menjelaskan kesalahan orang, iya. Ini perbuatan mungkar. Ini perbuatan tidak sesuai dengan sunnah. Diancam neraka. Tapi tidak memvonis dia masuk neraka. Dan video terakhir ini tentang salafi yang tidak memiliki mazhab. Mari kita saksikan juga sampai selesai, saudaraku. Antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus anda ikuti? Soalnya anda pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin. Karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis 1 kitab. Saya punya kitab itu 1, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 madhab. Sekaligus 1 kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dan Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan? Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima madhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan madhab. Tapi di sisi lain misalnya ada madhab Hanabila lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 madhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu a'lam. Baik saudara sahabat mengenal Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 video singkat tadi yang sebenarnya dipotong tetapi tidak mengurangi makna dan isi daripada video tersebut. Di situ terlihat dengan jelas jawaban para ustadz-ustadz yang disebut Salafi Wahabi. Tanpa saya jelaskan pun antum semua, saudara-saudara semua dapat mengambil
penjelasan dari video tersebut bahwa benarkah mereka orang-orang salaf dan Wahabi ini atau ustadz-ustadznya, pertama disebut teroris, kemudian yang kedua suka mengkafir-kafirkan, dan yang ketiga suka membid'ah-bid'ahkan, dan yang terakhir keempat mereka benar tidak bermazhab. Untuk selanjutnya kepada saudara kami persilahkan untuk membuat keputusan sendiri masing-masing. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara, bagi saya yang melihat dan mendengarkan. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.